ismal bukhli akan sebutan orang yang bakhil. Ya. Jadi selawat ini menghilangkan sebutan orang bakhil. Orang bakhil ini orang yang paling tidak disenangi sama Allah. Sampai tertulis di dalam pintunya surga, anti haramun likulli bakhilin. Kalian surga, engkau surga diharamkan bagi orang yang punya sifat bakhil. Ya. Bakhil itu cerai, sekek. Dan kebakhilan itu sebenarnya kita tidak bakhil kepada orang lain. Bakhil itu sebenarnya bakhil pada diri kita sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang berlaku bakhil, sekek, maka sesungguhnya kebakhilan itu adalah bagi dirinya sendiri. Bakhil apa aja? Sampai mamanya tidak mau salam sama orang, sebenarnya sampean itu bakhil kepada diri sampean untuk didoakan orang lain. Coba sampean satu orang ketemu sama 100 orang. Ini ulun, pian di sini berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ulun bersedekah, namanya salam. Jawabannya pang sebanyak ini orang menjawab waalaikumsalam. Moga-moga pian selamat. Ya Pak? Saya satu, sampai doakan ulun banyak. Bahkan saya mengeluarkan 2, pian balas 3. Ulun mengeluarkan 4, pian balas 5. Masih banyak kan pian doa. Coba. Assalamu 1, alaikum, assalamualaikum 2 aja. Tapi sama jawabnya 3. Wa alaikum salam. 3 kalimat. Jadi masih untungan yang pertama yang mau mengucapkan salam. Dunia gitu juga, kalau kita sekek pada diri kita dengan harta kita, dohirnya harta pian kada berkurang, tapi catatan amal pian tidak ada. Dan puncaknya nang sampean bertahan, akhirnya pian tinggalkan. Ya, ada orang kaya cuman sekek, ya, tidak mau bersedekah untuk masjid, untuk pesantren, untuk yatim, untuk fakir miskin, untuk janda-janda. Memang tidak berkurang hartanya. Ujungnya pang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Terus apa yang dia bawa? Di kuburan cuman 3 helai kain kafan, harta pang ditinggal. Habis itu bang jadi rebutan. Iya, kalau yang direbutan itu orangnya masih baik aja semuanya, pian tidak dapat apa-apa. Hisabnya kena pian, ya, hisabnya kena pian. Yang punya harta, kalau mereka ndak, biar itu duit, maaflah, seandainya duitnya itu berasal dari korupsi, ahli waris ndak tahu kalau dia itu duit korupsi, penting diwaris. Nah, siksaannya bang, yang dihajar yang korupsi. Karena dohir harta itu kalau kita tidak tahu hukumnya halal, aslul hukmi halalun, asal pokok harta itu halal kalau kita tidak tahu ceritanya, kisahnya. Ada guru didatangin sama orang, kasih duit 100 juta umpamanya. Bagi gurunya halal, orang tidak tahu ini orang baik bersedekah, selesai. Ternyata duitnya korupsi. Yang disiksa siapa? Ya yang korupsi. Yang terima pang orang tidak tahu.
Halal aja orang nggak tahu, kecuali tahu kalau dia korupsi, baru jangan diterima. Ya. Kalau tahu haram nggak boleh diterima, kalau nggak tahu halal. Jadi asal hukum halal. Jadi kita gitu juga, ujar Nabi, malu kama qaddamta, hartamu nang hakiki yang kau sedekahkan, yang kau berdahulu melakukannya. Nanti tinggal pang wa malu warisika ma akharta, yang tertinggal adalah milik ahli warismu. Pian masukkan ke kotak amal itu nah 5.000 kah 10.000, tidak ada keluarga pian yang merebut kembali. Itu sudah masuk langsung catatan amal pian, fulan bin fulan, selesai. Tapi kalau masih tersisa di rumah, dicariin lawan anak pian. Apalagi rekeningnya gendut. Tahu rekening gendut lah. Rekeningnya banyak isinya. Mati bah ndak berumur setahun bang nang rekening gendut ini, seminggu aja sudah berganti nama. Tahu-tahu dibersihkan kamarnya. Ada 3 rekening dibuka sama anaknya 700 juta, yang satunya lagi 1,3 M. Wah, abah ini nggak nyangka, kayaknya nggak punya duit. Hari-hari gayanya aja, ternyata duit banyak. Gitu kalau dimintain anak nggak pernah bilang nggak ada. Ternyata rekeningnya banyak. Anak nggak lama-lama ke RT, ke lurah, ke camat, minta tanda bahwasanya ini sudah meninggal, serahkan aja ke notaris. Nggak mau ngurus repot-repot lah, notaris sudah ngurusin. Ini saya ada rekening 3 punya abah, tolong dibalik namakan. Ke bank aja diuruskan, tinggal tanda tangan gini aja, ceret. Ini diambil duit apa, diganti langsung apa namanya, pindah rekening. Pindah rekening aja langsung nang punya abah pian dicoret, ceret, berganti nama pian. Bisa direbut, tapi nang sudah pian sedekahkan, kirim semen untuk masjid meninjau umpamanya, dah pian mati tidak ada yang bisa ngerebut lagi sudah. Hartamu yang hakiki kajar Nabi adalah yang kau dahulukan. Semertana yang tersisa apapun itu, wa malu warisika, harta ahli warismu adalah nang kau tinggalkan. Ya, makanya ujar Nabi, ad-dunya, di dunia nih, daruman lah darolah, rumahnya orang yang tidak punya rumah. Pian punyakah rumah? Ada nih sertifikat nama ulun. Itu bertahan sekitar umur pian hidup. Kena rumah pian itu baalih nama. Pian meninggal baalih nama sudah. Kalaulah tidak dijual, baalih nama anak pian. Kalaulah dijual, baalih nama orang lain. Pian yang membangun. Nah, yang nukar mati juga, diwaris juga, berganti nama lagi, terus sampai hari kiamat. Nah, pian dulu namanya rumah itu punya siapa, rekening apa namanya kalau surat tanah itu, sertifikat lah. Dulu pian gantikan yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya siapa nang punya, terus sampai hari kiamat. Tapi kalau akhirat ndak ada yang merebut. Kuburan pian aja ndak ada yang mau ngerebut nempatin. Aku aja ndak nempatin, ndak ada. Kuburnya aja ndak mau direbut.
Ya. Jadi tertulis di pintu surga, anti haramun likulli bakhilin, kamu haram dimasukin oleh orang nang bakhil. Termasuk bakhil, ujar Nabi, bukan bakhil harta, bakhil salawat. Pian tidak mau salawat, pian tidak dapat keuntungan. Ingat, kebakhilan itu kembali ke dirinya. Dia tidak mau salawat, dia tidak dapat apa-apa. Tapi begitu dia bersedekah dengan namanya salawat, maka sedekahnya dia kembali kepada dia. Dia dapat salawatnya Allah, dia salawatnya malaikat, dia dijawab salawat oleh Nabi Muhammad SAW, dia didoakan oleh seluruh namanya makhluknya Allah. Kembali ke dia lagi keuntungannya. Makanya pada satu riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah itu menyulam, tahu-tahu jatuh itu namanya jarum. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan salam. Ini nyariin lama tidak ketemu. Tahu-tahu Nabi masuk, assalamualaikum. Tiba-tiba ruangan itu terang. Ujar Siti Fatimah Aisyah, aduh, alangkah terangnya wajah engkau ya Rasulullah. Ujar Nabi, celaka orang yang bakhil, kata Nabi. Celaka orang yang bakhil. Siapa ya Rasulullah? Orang bakhil, orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Ya, makanya di dalam syair itu kan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin, tiap-tiap rumah, anta yang engkau ya Rasulullah, sakinuhu menempati rumah itu, laisa muhtajan, rumah itu tidak perlu lagi ila suruji, kepada lampu pelita, karena Nabi begitu terang. Ini namanya mukjizat. Wah, ada apa gitu? Jangankan wajahnya Nabi Muhammad, pian pernah lah bahari nukar tasbih nang warnanya hijau lah, kalau mati lampu nyala ndak? Nyala. Kulun punya juga namanya cincin. Cincin itu kalau dipakai, kalau pas mati lampu terang lampu cincin ulun. Arloji gitu juga ada yang gitu, pas mati lampu nyala arlojinya. Ini Rasulullah, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Terang Nabi kayak matahari. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku, ujar Nabi. Al-bakhil, siapa itu ya Rasulullah? Al-bakhil, orang nang seke, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih, orang nang ketika namaku disebut, orang itu tidak mau berselawat kepadaku. Jadi kalau setiap ada nama Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, paling tidak di hati, Allahumma sholli alaihi. Syukur-syukur nih, pelan aja nak, Allahumma sholli alaihi, setiap Allahumma sholli alaihi. Karena ada kisah itu, orang sekali berselawat masuk surga. Hari-harinya senantiasa berbuat dosa, mabuk, berzina. Tahu-tahu pas mau mati, ada orang berselawat keras, dia mati. Saya tanya tuh, matinya husnul khatimah apa enggak? Hah? Matinya husnul khatimah apa enggak ini? Ya Allah, sekali berselawat di penghujung umur, semua dosanya diampuni ya Allah. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berselawat ketika nama Rasulullah disebut, ini orang yang seket, ya, dan kembali kepada dirinya kebakhilan itu. Dan ke-24,
najaduhu minad du'a alaih, selamatnya ia daripada panggilan atas dirinya. Selamat dari apa? Birahmil anfi, dengan sebutan rahmil anfi. Rahmil anfi itu hilangnya hidung, kerowok ini nah, hilang gitu. Jadi tidak ada ininya, ini kelihatan lubang aja di sini. Nah, setampan apapun orang kalau hidungnya hilang kayak gitu tetap jelek. Secantik apapun, wah matanya bagus, lidah bibirnya sensual lah, sensual. Nah, sensual, matanya bulat, terus ininya alisnya luar biasa. Begitu dibuka hidungnya kayak gitu, hilang kecantikan, hilang ketampanan. Ini menentu. Kalau masih ada hidung, biar mata sipit, masih ganteng, masih cantik. Ya, selagi ada hidung, menentukan ini. Ya, menentukan. Tiga orang nang celaka, nang binasa, rohima anfu, diawali oleh Nabi dengan kata rohima anfu. Pertama ujar Nabi, rohima anfu rojulin, ndak pantas, jelek, celaka. Siapa ya Rasulullah nang rohima anfu ini? Mandukirtu indahu walam yusalli alaih, orang nang ketika namaku disebut orang itu tidak mau bersolawat. Ini nang celaka pertama. Ya, bagaimana kita mau minta syafaat sama Rasulullah? Isadana, ujar Nabi, kau dulu dunia ndak mau selawat. Malu kita sama Nabi. Dua orang nang celaka, ujar Nabi, waraghima anfu rajulin, celaka seseorang, indahu abawahu, di sisinya masih ada abah, ada mama, hidup masih, au ahaduhuma, atau salah satunya, ada abah kah, ada mama kah, cuman ujar Nabi, raghima anfu rajulin indahu abawahu au ahaduhuma, cuman satu, walam ya'mal fi haqqihima bi'amalin, ujar Nabi, anak tidak mau beramal satu amal aja, satu amal aja, nggak usah nang jutaan amal, satu amal aja. Di dunia ini amal kita kaada di nujum, kayak hitungan bintang. Tersenyum ibadah, membersihkan duri di jalan ibadah, mengucapkan salam ibadah, zikir ibadah, salawat ibadah, istighfar ibadah, tasbih ibadah, sholat ibadah, puasa ibadah, nolong orang ibadah. Pokoknya ibadah itu keada di nujum, kayak hitungan bintang. Satu aja diambil, dikerjakan kepada abah atau dikerjakan kepada mama atau keduanya, satu aja, tidak usah banyak. Dengan satu amal itu, ujar Nabi, yudkhilu bisababihil jannah, nang orang itu bisa masuk ke dalam surga. Karena amal itu paling cepat untuk masuk surga melalui orang tua. Amal yang paling cepat dikerjakan untuk masuk surga itu kepada orang tua. Kecil, tidak bernilai, tapi di hadapan Allah besar sekali. Di hadapan Allah besar. Ya, makanya ketika ada orang meninggal, orang tua meninggal, abah kah meninggal, mama kah meninggal, maka ada malaikat yang mengumandangkan, ya fulan bin fulan, masuklah engkau ke dalam surga dengan cara nang sangat berat. Sesuatu yang membuat engkau ringan telah pulang kepada Allah. Caramu dengan sholat pang umpamanya payah, ngantuk, Allah, berdiri berangkat ke masjid. Puasa pang lapar, sedekah pang ngeluarin duit, apalagi orangnya sekek, berat.
Tapi kalau sama orang tua ringan untuk masuk surga. Cari ridhonya orang tua. Caranya gampang, terserah pian. Coba mah, ada anak pagi-pagi cium tangan abah mama. Ulun tanya melawan pian yang jadi abah mama, senang ndak dengan anak yang cium tangan ini? Senang kalau ridho berarti. Ketika anak cium tangan pian, pian ridho, Allah ridho. Pian datang ke mama, assalamualaikum mak. Pian sarapan apa mak? Anu ini mah lagi malas aku. Udah sarapan mak? Enggak. Seneng mama ditawarin, enggak ngeluarin duit, cuma nanya aja. Senang hati, lapang hati orang tua. Berdiri pian, ujar Nabi, man masali ziyarati walideh. Nang siapa datangin abah mama berjalan dari rumah ke rumah? Enggak. Dari kamar pian ke kamar abah mama, beda kamar. Pian datangin ke kamarnya, assalamualaikum, salam. Jangan mamanya baring, duduk. Wajalasi min indihima, sandingan duduknya. Abah mama, apa mama lah istirahat, guringan leye-leye di kamar. Pian duduk, mak sarapan nggak mak? Lembut, sarapan nggak mak? Kan nggak kasar kok. Sarapan nggak mak? Kan nggak kalau. Nah, sarapan nggak mak? Wajalasa min indihima watakallama ma'ahuma, berbicara dengan abah mama biti bil kalam, bagusnya ucapan, lembutnya ucapan. Sarapan gak mak? Nanti aja. Sarapan apa mak? Ulun nukarkan nasi biasa-biasa aja. Apa mak? Nasi padang. Mak ikan apa? Jangan dan keras-keras, kikil. Kikil kan nggak keras kalau lunak ya. Mak sumat keluar. Ini kalau dia keluar sedang ngomong enak, kharaja maghfuran lah, semua dosa anak habis. Datang lagi, assalamualaikum, bawa nasi apa tadi bu? Nasi padang. Mak, ini nasinya mak, inggih. Dibukalah, kita yang bukakan. Kalau memang orang tua sakit, kita nang nyuapin. Ya Allah, ini mak, plek, nasi cuma sejumput, paling isinya sekitar 20 nasi lah. Itu pian pahalanya 20 komplek istana di surga. 20 istana. Ujar Nabi ketika ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nuridul jihad, ulun kepingin berperang. Nabi bertanya, adakah orang tuamu? Ada ya Rasulullah. Siapa? Abah mama. Pulang minta izin, abah mama ulun ingin ikut perang sama Rasulullah. Minta izin kata Nabi. Inggih, pulang. Maka pulangnya tahulah pian, bukan maninjau. Dari maninjau mesti maninjau ke maninjau situ. Ndak, dari Madinah ke kota Yaman 700 kilo. Suruh pulang dulu, berpamitan. Nggih ya Rasulullah, pamit dulu. Kau tadi pamit belum? Belum ya Rasulullah. Pulang, minta izin. Nah, nang satunya tanya, ulun ya Rasulullah ikut perang juga. Kau punya siapa? Kata Nabi. Li walidah. Ulun cuman punya mama aja. Abah ndak ada sudah. Nang tadi dua-duanya ada. Kau minta izin dua-duanya. Nah ini enggak, tinggal mama aja. Ujar Nabi, irji ila baitik wa addi haqqaha. Kau pulang ya, kemudian datangi hak mamamu. Dah, mamamu minta apa, itu aja sudah perangnya. Nggak usah perang, ikut perang. Addi haqqaha, nang kewajiban anak 10. Kalau pian makan, orang tua harus makan. Jangan sampai pian makan nyaman,
orang tua ndak makan. Lalu saya pernah jumpai orang Bu, beliau janda sendirian, anak-anaknya hidup mapan, sudah haji semuanya, tapi waktu maaf berbuka puasa nasinya itu mulai apa, nah kalau kita masak sudah kelamaan itu apa namanya, agak keluar airnya dikit itu, nah ndak basi, umes sebelum bahasa kita sahur gitu, sahur anaknya hidup enak-enak dengan bininya, kadang-kadang tengkar berdua gara-gara aku, dipindah lagi aku, jadi aku ini pindah, terakhir taruh di sini. Bukannya aku tidak punya anak, anakku mapan-mapan, tapi menganggap aku seperti sampah. Ya, makanya ibu ini kadang-kadang pilih-pilih. Ibu itu kadang pilih-pilih. Kadang ada punya anak kaya raya, nang satunya miskin, tapi orang tua kadang mikut nang miskin. Nggak usah ikut mak itu, nggak ikuti kamu aja. Ya, jadi beda-beda orang tua. Jadi ketika kita ngasih satu sekali makan ujar ulun, paling cepat untuk masuk surga melalui orang tua. Tidak perlu berat-berat, cukup mencium tangan orang tua pagi, orang tua senang. Kata Nabi, kata sebagian ulama, kau cium tangan ibumu dengan hormat. Hormat nah ciumannya tidak langsung dilepas, ngerti lah, hormat bujun. Kan ada yang ini kan dicium tangan mama. Kenapa yuk kita ini disuruh cium masukkan hidung ini, nah kan anak sekarang kan ciumnya gini Bu, kadang gini taruh di jidat. Ibu jangan mau, nenek umpamanya cucunya cium, nggak boleh cium gitu. Kenapa nek cium itu gini? Kenapa? Supaya anak tahu kedudukan orang tua, jerih payah orang tua. Ini kita waktu halus itu tangan mama kita ini, abah kita bau gawian, bau pekerjaan, nang jualan ikan. Ma ulun sekolah ma, jualan ikan di rumah di depan, nyangin begitu ma, nggak mungkin pang dicuci habis semprot minyak harum, mana ada. Yaitu sudah dimasukkan ke air kobokan yang cas gini-gini, maka serbetnya bajunya sudah gini-gini. Nah mat begitu baunya ya ikan itu sudah kada bersabun, kada berjeruk. Mama nang jualan wade ngacakin adonan, baunya bau tepung. Nang jualan ayam bau ayam, nang nyambut sayur bau sayur. Itu kalau sudah 40 tahun berikutnya, ketika kita masih kecil berumur 10 tahun, mama kita umur 50, 60, bau tangannya tidak bau kerjaan kita lagi. Tapi maaf, orang tua kita ngasih tanda, nak aku ndak lama lagi nak tinggal di dunia, mumpung masih ada, kerjakan baik-baik amalmu kepadaku, surga menantimu nak. Setiap cium tangan bau orang kita orang tua berbeda. Pagi dicium baunya minyak kayu putih, sambil sholat subuh ini Bu Ay, ambil kasih minyak kayu putih perutnya, nanti jam 9 cium tangan lagi bau balsem, kasih di sebelah sini. Makanya kalau ada ibu-ibu bawa tas pian buka, isinya Yasin, tasbih, minyak kayu putih, fik, habis itu balsem, terus ini nah self care sama fresh care,
Nah itu isinya bodrek sama yang buat biulan itu apa bu? Entrostop. Beda dengan anak-anak kita yang masih muda, ibu-ibu masih umur 25, 30, 35, dompet dibuka isinya kaca, bedak, ya kalau gincu, lipstick. Nang sudah 60 buka, percaya tidak percaya bisa dibuktikan ada minyak kayu putihnya. Nah, maaf ketika cium tangan itu orang tua ngasih tanda, nak, aku ndak lama lagi, aku sudah bau obat-obatan. Itu alamat, mumpung masih ada, artinya aku udah lama merawatmu, tinggal sekarang tinggal sakit-sakitannya. Makanya ada doanya, Allahumma watahannan bihim fil dha'fihim. Ya Allah, lemah lembutlah engkau ya Allah kepada kedua orang tua kami di waktu adanya lemah kondisinya, kama kanu fi dha'fihim mutahanninin, sebagaimana dulu orang tua kami lemah lembut kepada kami ketika kami masih lemah, masih orok bayi, dibolak-balik badan kami, dimandikan, dibersihkan, dicucikan, dipakaianin, dikipasin, ya, diciumin, lemah lembut orang tua kita. Maka kepada beliau di waktu lemahnya, pandangin, lemah lembutlah engkau ya Allah sebagaimana kelembutanmu dulu orang tua kami lembut kepada kami di waktu kecil kami. Allahumma watahannan bihim fi dha'fihim kama kanu mutahanninina fi dha'fina. Itu doa lemah lembut. Kan macam-macam orang tua bu ya, ada yang sakit-sakitan, ada yang sudah bertongkat, ya, pandang dengan lemah lembut pada engkau ya Allah. Nah ini kedua, orang yang punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga, ini termasuk orang yang celaka, karena masuk surga dengan orang tua sangat cepat, ya. Memandangnya kita memandang aja bu, pagi-pagi gini pandang mama, udah haji kita 2 kali haji, sekali pandang haji makbul, haji mabrur. Nah kalau nunggu haji nang sungguhan bang, apalagi ini daftar tunggu Samarinda 73 tahun, hari ini pian bayar tunggu 73 tahun lagi, apalagi di Sulawesi Sopeng, Sidrap itu daftar tunggu 94 tahun, 98 tahun. Tahu ulun bayar tahun 2015 dengan bini, ulun cek kemarin daftar tunggu 2036, 14 tahun lagi masih. Kenapa ulun tahu daftar tunggu Samarinda Balikpapan 71, kemarin Samarinda 71 bu, tidak sampai sebulan ulun cek berubah 73 itu. Aceh 68. Nah, tidak ngerti sudah. Nah, pagi kita tatap wajah mama, haji. Yang 5 menit lagi ketemu, haji lagi. Ya Rasulullah, gimana kalau anak memandang ibu bapaknya 100 kali, apa ditulis haji 100 kali? Qala na'am, ujar Nabi, iya. Kurang apa lagi pian? Dapat pahala haji melalui orang tua, memandang aja. Nah, nang ketiga orang nang rugi, ujar Nabi, rohima'an furojulin dakhala alaihi Ramadan. Kalau sampai bertemu Ramadan, ya, watamar Ramadan selesai, wala kemudian sebelum orang kemudian Ramadan selesai, qabla ayyughfarlah, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah ini termasuk orang yang rugi. Saya kira cukup itu dulu yang disampaikan. Moga-moga bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga
berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin, dan diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma akhdimna husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Sallallahu nabiyil alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi